Kamu mengginikan di pura, artinya kan kamu sudah melecehkan. Lu itu salah, nggak ada maksud melecehkan, nggak begitu. Duh, sangat memalukan banget sumpah. Ini siapa sih nih? Kok duta wisata Lombok kayak begitu kelakuannya? Ah, Masya Allah ya Robi. Bukannya gue untuk memperkeruh masalah ini guys, tapi kalau gue lihat ini dia ada ngefak di depan masjid. Terus sampai dia bilang juga ngefak lagi megang Al-Quran. Ya Allah, aduh jangan dibuat main deh kayak gitu sumpah. Jadi kita kembali lagi di segmen Dunia Dalam Gelisah part 2. Di video kali ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang rame banget di YouTube, di TikTok itu rame banget guys. Jadi sebenarnya ada salah satu pasangan yang lagi wisata ke Bali. Nah, masalahnya itu mengacungkan jari tengah di pura. Ini sebenarnya masalah yang tabu banget ya. Jadi ini sensitif juga karena nih rada mengandung ke tata krama dan juga budaya, ditambah lagi ke agama guys. Buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya, langsung aja kita tonton rame-rame. Ih, cantik sekali ya. Coba sih tes kamera dulu deh, blocking dulu. Mami, putih banget ya. Iya, apa ini udah ke pantai terus. Mbak Pero, pers ya. Blocking dulu, nggak mungkin lah. Tuh, saya biasa aja begini. Dan saya tidak ada itu kamu di Lombok. Di depan itu kamu di Lombok. Saya kamu di Bali seperti itu. Kamu di Bali. Di mana? Bukan harus diomongin doang begini. Bukan. Kamu harus menyampaikan kepada rakyat Bali. Kamu tidak tahu. Dan jika itu dianggap salah oleh rakyat Bali, kamu minta maaf. Saya minta maaf. Saya tidak ada maksud melecehkan, tidak ada maksud menjelekan, tidak ada maksud untuk jahat sama orang. Begitu juga tidak ada maksud melecehkan tempat ibadah. Saya tidak ada maksud menjelekan untuk melecehkan tempat ibadah. Sesederhananya biasa saya berfoto. Tidak akan maaf saya minta maaf. Di agama saya aja tidak ada yang memarahi saya. Saya di depan masjid gini, saya sambil pegang Al-Quran gini. Siapa yang bilang ini pakai ini untuk menantang? Tidak ada. Itu hanya arti-artian dari anak gaul aja. Terus kamu bilang itu untuk ngusir apa? Ngusir apa? Kamu bilang itu orang yang tidak punya agama, Hindu, Buddha, Cina, Kristen, Islam semua masih punya Tuhan yang Maha Esa, masih punya Tuhan. Kalau yang tidak punya Tuhan sama sekali tidak punya agama. Dia bilang apa nih? Yang tidak kenal dengan agama. Ngusir apa? Musir iblis yang dia pakai itu. Iya, mengusir iblis yang tidak punya agama di depan masjid. Saya mencontohkan. Itu tempat suci kami. Seperti itu, agama orang semuanya punya Tuhan. Enggak, itu simbol kamu. Ada orang-orang itu punya agama. Untuk orang-orang yang tidak punya agama, ngerti nggak sih? Tidak ada Kristen, tidak ada Kamu nggak usah ngajarin kami tentang agama. Nggak Ya, usah bukan ngajarin kami lu, tentang Tuhan. yang lain. Nggak usah ngajarin kami. Bukan lu juga nggak usah ngajarin gue. Ya ngajarin kamu siapa? Aku Ya, cuma ini kasih bukan tahu ngajarin kamu gua, itu masuk ke wilayah kami. Ini bukan ngajarin gua. Kamu tuh masuk ke rumah orang sayang. Sama aja Ketok ngajarin pintu. Gitu loh. Ketok pintu masuk Gua ke rumah nggak orang. masuk di pinggir jalan. Gitu loh. Itu daerah suci. Itu jalan, Mbak. Tulisannya pun masih ada. Sayang, sekarang. itu rumah kami di situ. Itu Jangan ngeliat Yolo, ngapain mas kalian ini berdua ngeliat begini? Cocok deh berdua ini. Kan gua nggak mau. Nggak ada hak juga seperti ini. Makanya aku nggak mau aku ke Bali. Jadi biayain aja lo sama dia. Dibiayain nih lu. Segini mah Seperti kecil itu. sayang. Tinggal naik pesawat. Yang bahas juga suami gua bukan gua. Receh. Aku nggak ngerti bahasa ngomongnya soal itu lagi mau. Oh, udah telepon. Gua aja nggak balas, yang balas seperti itu aja suami gua kan jujur. Iya. Sekarang jangan Saya yang balas. Makanya aku nggak ngerti bahasa ngomongnya. Saya yang balas. Tadi maksudnya apa? Itu di luar-luar jari-jari tengah tuh mau usir apa tadi? Ngusir orang yang tidak punya agama, Mbak Nilo. Yang tidak punya agama, tidak Kristen, tidak Islam, tidak Konghucu, Usir apa? tidak Hindu, Usir apa? enggak yang tadi yang Ateis. ateis, orang kepercayaan yang tidak punya agama. Katanya benar-benar yang nggak mau agama apapun yang diakui Apa? Coba manusia. jelaskan lagi sekali. mengusir iblis yang dia pakai itu katanya iblis. Iya kan kalau orang yang tidak punya agama, tidak punya Tuhan berarti iblis. Tidak punya Tidak punya agama, tidak punya agama manapun. Aku di pura, aku mencontohkan, oh ini yang di sini aja masih punya Tuhan, masih bagus. Kenapa kalian yang tidak punya agama tidak seperti ini? Terus kenapa di depan pura kami kamu kasih jari tengah? Ya itu kan memang udah biasa aku berfoto seperti itu. Nah masalahnya sekarang dibiasakan. Orang itu pasti masukkan karena orang itu sayang. Karena orang itu peduli. Mbak. Karena nggak di semua diam. Karena di semua tempat itu tidak di semua tempat itu akan bisa duduk seperti ini, gitu loh. Kalau Monilu melakukan sesuatu dan dianggap keliru, Monilu akan belajar dari daerah tempat yang Udah langsung dikunjungi, ke gitu loh. sana aja. Ayo. Enggak, kita belum selesai. Belum selesai kita. Bodoh amat, belum selesai. Jaga mulutmu. Lu yang dijaga. Jaga mulutmu. Jaga Mulutmu yang mulutmu. dijaga. Mulutmu yang Jaga dijaga. mulutmu, gitu Sok loh. banget kamu mentang-mentang di Bali. Jaga
santun, nggak ada Nggak ada sopan santun di mana? Aku di mana aja permisi, di mana aja baik-baik aja. Aku pun mau foto di situ permisi sama Mbak yang tukang sewa sarung. Sama kayak kamu naik motor. Mbak, Kalau polisi itu bilang lampu merah nggak boleh dilanggar. Menurut kamu lampu merah itu boleh dilanggar, tapi ada orang bilang lampu merah itu jangan dilanggar. Kamu dengar? Jadi komunikasi Tidak ada pemberitahuannya. Tidak ada pemberitahuan seperti itu. Begini Mbak, maaf, saya potong semuanya. Salahnya apa coba? Ya salah banget. Salah apa? Ya salah. Ya salah. Kalau salah gue berkali di situ. Nah, itu Kalau salah gue persoalan. kencing di situ. Kalau salah gue tidak izin. Persoalan namanya. Si ibu yang ngirimin sarung, Mbak, jangan masuk ya. Mbak Itu tidak sama- pakai sarung, oke. Apa Tapi yang kalau foto di luar boleh, boleh. Diam, beri kesempatan gue ngomong. Nih, gue bilang, demi Allah Rasulullah, biar gue celaka ya. Gue bilang sama mbaknya, Mbak, saya nggak pakai sarung, iya, kamu nggak pakai sarung, jadi di luar aja ya. Fotonya di pinggir jalan saja, iya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau di luar bebas. Orang tuamu mengajarkan apa? Tidak di dalam, di luar. Mengajarkan mengaji. Orang tuamu juga mengajarkan apa? Kamu masuk rumah kami. Masuk ke rumah kami, Ya, ini kamu negara masuk rumah juga kami. Indonesia. Negara lu bukan semuanya jadi rumah lu. Siapa juga yang pengen ini dari rumah gua? Siapa yang pengen ini jadi rumah gua? Gitu. Orang gua lagi mampir kok habis usaha beras ketan. Mampir, tapi apa yang kamu lakukan di situ? Ya sih, gua kan gak ada maksud untuk melecehkan, yang penting hati gua. Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala tahu tidak ada yang melecehkan sedikit pun. Ada masa dipaksa suruh dibilang melecehkan kan gila. Masa dipaksa, dibilang Ini manusia nggak ada sopan santun, nggak ada adabnya Masa sama dipaksa sekali. suruh minta maaf, masa Gitu. dipaksa dibilang melecehkan harus iya saya melecehkan. Kita tidak memaksa, Saya kita minta maaf, sorry. Katanya tinggal minta maaf aja. Nggak bisa Pak, lu itu saya tidak maksud melecehkan. Lu itu salah, lu nggak ada maksud melecehkan. Nggak begitu. Dorong, apa yang dorong? Duh, sangat memalukan banget sumpah. Ini siapa sih nih? Waduh, kacau belum semua sumpah. Iya, saya juga baru mau bilang saya mau sholat maghrib dulu baru podcast. Kamu nggak usah ngomong, kamu nggak usah bicara sholat, nggak usah bicara apa-apa. kamu masuk ke rumah orang. Minta maaf. Ada aja kesan lu semua. Waduh, sumpah gokil. Aduh, gila. Dari video yang barusan kita tonton rame-rame guys, kalau menurut gue ini sebenarnya gimana ya? Si pasangannya itu salah sih, kalau menurut gue salah banget. Karena ya walaupun ya tidak ada di agama misalnya jari tengah itu terus kayak ditentuin jari tengah itu ditentuin di agama ini dosa apa gimana, sebenarnya nggak ada juga. Karena tapi kalau gue lihat dia salahnya karena apa? Tahu tempat, anjing. Gila. Itu di pura, maksudnya masih dalam kawasan walaupun itu di luar ya, di dalam kan nggak boleh ya, di dalam udah emang pasti salah, ini di luar itu tapi masih kawasan nih, setidaknya hormatin lah, gila sumpah tata keramanya nggak ada banget, wah gokil. Terus kalau gue lihat ini, Mbok Nilo ini nih udah sabar banget, nahan banget itu, mungkin dia kesel parah, terus dia juga paham lawannya itu siapa, jadi dia lebih sabar. Dan satu lagi sebenarnya kalau misalnya itu jadi bermasalah, setidaknya ngambil jalan tengahnya aja udah minta maaf, gitu aja sih, apa susahnya sih minta maaf. Image ditinggiin ya kan, gila lo udah salah, sebenarnya ngapain harus begitu lagi. Wah gokil sumpah. Terus sumpah gue nggak ngerti nih, ini siapa dua orang nih siapa ya, pasang ini gue nggak ngerti. Coba jelasin aja di komentar ya guys, gue nggak tahu itu siapa. Terus di dalam video itu pas akhirnya Kak Vero itu bilang kalau misalnya podcast itu dia minta 100 juta sama mobil deh kalau nggak salah. Anjing mahal ya, gila ya, 100 juta dong. Gue nggak kenal itu siapa, 100 juta, sumpah. Ini bahaya banget sih kalau misalnya didengar sama komunitas di Bali juga, entah sesepuhnya didengar, itu bahaya banget sih kalau menurut gue. Apa susahnya sih minta maaf, udah. Kalau menurut gue ya, walaupun gue salah ataupun bener, kalau misalnya ya permasalahannya begitu ya udah minta maaf, selesai. Jadi di dalam video itu gue juga baru tahu guys, kalau misalnya pasangan itu ternyata duta pariwisata Lombok. Kok duta wisata Lombok kayak begitu kelakuannya? Masya Allah ya Robi, seharusnya contohin yang baik dong. Ini kan apalagi lo main postingan segala, itu ditonton orang banyak, dilihat orang banyak, kasih tahu yang baik. Udah gitu kelakuannya kalau gue lihat nih ya di sosial media, itu fotonya ya Allah, nggak dimanapun selalu jari tengah. Kenapa sih?
mungkin mbak-mbak yang dari desa kali ya, mbak-mbak dari desa, jadi dia kayak wow merasa galau gitu Jari Tengah. Walaupun kalau gue lihat tadi permasalahannya kalau misalnya Jari Tengah itu buat ngacungin orang-orang yang ateis, yang orang-orang yang nggak punya agama, kayaknya itu termasuk alibi deh kalau menurut gue, alibi karena dia udah kelihatan salahnya, jadi dia ngalibinya ke situ kalau menurut gue ya kan. Nah kalau menurut kalian gimana, silahkan komentar aja. Oke, jadi di video ini gue pengen ngasih pesan aja ke teman-teman semua yang nonton video ini, entah kalian mau jalan-jalan kemana, entah kalian mau berwisata kemana ya kan, kalau bisa sih kalian itu patuhi ya kan adat dan istiadat di daerah tertentu. Jangan kayak begitu-gitu guys. Emang kenapa sih kalau misalnya kalau nggak nge-fuck gitu, emang kenapa sih kayak begini ya kan, kayak partai terus kayak begini, terus kayak metal lah ya kan, begitu aja sih. Kenapa yang mesti fuck? Malah kayak ABG labil. Kalau gue perhatiin kayak gitu kan ABG labil begitu. Ditambah lagi nih kalau gue perhatiin dia nge-fuckin tempat-tempat ibadah yang lain nih guys. Bukannya gue untuk memperkeruh masalah ini guys, tapi kalau gue lihat ini dia ada nge-fuck di depan masjid, terus sampai dia bilang juga nge-fuck lagi megang Al-Quran. Ya Allah, aduh jangan dibuat main deh kayak gitu, sumpah. Wah ini baik banget sih. Bukannya gue memperbesar-besarkan masalah, bukan, ataupun memperkeruh suasana, itu enggak. Gue cuma ngereaksenin, terus gue cuma kayak ngasih pendapat juga. Ini parah banget sih, ini kejadiannya parah. Gue baru lihat tadi malam itu, nih apaan sih, gue nggak tahu ya kan. Gitu aja guys buat kalian semua. Pesan gue lebih dijaga tata keramanya kalau kalian berkunjung maupun dimanapun, di daerah manapun ya kan, mau di tempat siapapun, kalian jaga tata krama kalian. Jangan lupa buat kalian semua di like, comment, and subscribe. Kalau bisa di share video ini, ke di follow juga Instagram gue @bangspito. Oke, jadi gitu aja guys, dunia dalam gelisah part 2 nya. Thank you.